Ngapain kalian kesini? Bapak Ya, kenapa? mewawancarai tentang mengimplementasikan teknologi penggunaan AI atau teknologi jaringan dan upaya pengembangan kurikulum teknologi. Nah, sebelum masuk sini masuk, kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Syahid Almarwan. Terima kasih banyak atas waktu Bapak yang luangkan. Saya dari kelas 12 TKJ, saya bersama rekan-rekan saya yang ada di samping, yaitu Rangga Rata Mustafa, dan kameramen yaitu Ega Ramadan, dan video editor yang tidak bisa hadir hari ini yaitu Maulana Kamal. Di sini kita semua sedang melaksanakan tugas wawancara yang berfokus pada implementasi teknologi jaringan AI dan upaya pengembangan kurikulum teknologi di SMK, mengingat jurusan kami sangat terkait dengan infrastruktur jaringan. Fokus kami juga akan mendalami pengalaman Bapak dengan penggunaan Internet Service Provider atau yang bisa disebut ISP di rumah. Kami berharap hasil wawancara ini dapat menjadi insight berharga bagi kami dan sekolah. Berikut beberapa pertanyaan, dan terdapat 4 pertanyaan yang mengenai tentang pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial atau AI dalam konteks pembelajaran. Pertanyaan yang pertama ialah, apa saja perangkat teknologi seperti proyektor, tablet, atau aplikasi khusus yang saat ini paling sering Bapak gunakan dalam proses mengajar di kelas, atau bisa dibilang juga yang pernah Bapak gunakan gitu Pak? Ya, yang Bapak gunakan untuk apa ya? Sekarang ini ya, smartphone, laptop ya. Smartphone, laptop saja ya Pak. Yang kedua adalah pemanfaatan AI. Apakah Bapak atau Bapak sudah mulai menggunakan alat atau aplikasi berbasis kecerdasan artifisial AI dalam membantu pembelajaran, misalnya untuk membuat materi, evaluasi, atau memberikan umpan balik? Jika ya, sebutkan beberapa AI-nya Pak. Oh gitu? Iya. Iya sih, biasanya kadang kalau lagi deadline gitu ya, kalian menggunakan aplikasi apa tuh? Apa sih? Gamma AI seperti gitu. Ya, gitu. Gamma AI gitu ya. Iya, Gamma AI. Terus apa lagi? Saya lupa tuh namanya. ChatGPT. Ya. Terus apalagi Gemini ya? Ya, Gemini. Terus banyak ya, memang kadang-kadang menggunakan itu sih. Oh, kadang-kadang menggunakan. Tinggal temanya kita atur ketik ya, langsung dia keluar gitu. Nanti kita tinggal beres ya. Itu kalau deadline ya. Iya. Lalu yang ketiga, dampak positif dari kecerdasan AI. Menurut Bapak, apa manfaat terbesar yang dirasakan siswa dan guru dengan adanya teknologi dan AI dalam pembelajaran? Banyak dampaknya. Memudahkan akses untuk belajar ya. Iya. Terus memudahkan mencari materi yang diinginkan, wawasan jadi mudah untuk didapatkan. Apa lagi ya? Banyak sih. Kalau kerugiannya banyak banget. Ya, jadi mudah lah gitu, jadi nggak banyak gerak lah gitu. Iya kan? Iya benar Pak. Itu harus olahraga ya, untungnya. Iya. Gitu. Lalu yang keempat, apa tantangan utama yang dihadapi sekolah atau Bapak sendiri dalam memaksimalkan penggunaan teknologi dan AI untuk mengajar? Apa gimana? Jadi seperti misalkan Bapak ingin menggunakan teknologi atau AI tapi terkendala dengan jaringan gitu-gitu Pak. Apa tantangan utamanya Pak? Tantangan utamanya? Iya. Nggak punya koneksi internet. Iya kan? Iya udah Pak. Kalau ada koneksi internet ya pasti mudah-mudah saja. Iya. Berarti tantangannya belum punya koneksi internet. Nah, lalu selanjutnya saya akan bertanya upaya yang harus ditempuh dalam pengembangan bidang teknologi di SMK, yaitu apa inovasi atau penyesuaian yang sudah atau akan dilakukan pada kurikulum untuk memastikan material teknologi yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh kira-kira Bapak mempunyai inovasi atau ide untuk memajukan sekolah gitu Pak? Oh, itu fasilitas infrastruktur ya? Iya. Infrastruktur kayak bangunan, ada AC-nya, ruangan tertutup biar belajar mengajar nyaman, gitu kan. Kalau bisa ditanamin pohon-pohon kali ya biar sejuk ya. Iya benar Pak. Depan kelas bukan pot-pot doang, pohon-pohon biar rindang.
Kalau selama ini kan ya itu udah lah bagus sih bagus. Tapi untuk lebih nyaman lagi kebersihan juga dijaga itu. Lalu yang kedua, fasilitas. Apa fasilitas atau peralatan teknologi yang paling mendesak dibutuhkan oleh SMK kita untuk mendukung pembelajaran praktis siswa? Itu ya lab harus lengkap lagi tuh. Peralatan teknologinya gitu. Kalian ngerti lah jurusannya, saya emang nggak ngerti ya. Iya. Apa yang perlu diadakan itu kan untuk kalian belajar mudah. Lalu selanjutnya, apakah ada program kerjasama seperti magang, kunjungan industri, atau guru tamu yang direncanakan untuk memperluas wawasan teknologi siswa di pelajaran Bapak? Jadi saya memang bukan bidang kalian ya. Tapi sejauh ini saya lihat sebagai guru biasa melihat kalian ada tuh kadang-kadang kunjungan datang kan, yang sering kumpul di masjid di mana? Oh iya benar. Ya kan, kalian dikasih apa? Sosialisasi apa gitu? Jadi itu aja sih. Saya wawancara kedua ingin menanyakan poin-poin pertanyaan tema penggunaan jaringan internet di rumah. Pertanyaan pertama, Bapak menggunakan layanan penyedia internet merek apa di rumah saat ini? Merek apa? Kartunya? Ya, Ya, saya menggunakan koneksi internet jaringannya kartu free. tidak menggunakan wifi. Tidak menggunakan wifi, karena kalau menggunakan wifi nanti keluarga saya bakal bergerak. Karena kan ya orang tua kan zaman dulu ya, orang zaman dulu ya, kalau rumah apa itu jadi sindrom apa gitu ya. Udahlah, mending HP aja deh, kalau internet untuk HP aja gitu. Kalau rumah masa pakai wifi gitu. Pertanyaan kedua, Bapak berlangganan paket dengan kecepatan berapa Mbps? Berapa kalau itu berapa? 15 atau 30 Mbps? Setahu kalian, kalian belajar? Mungkin sekitar 15 atau 30. Ya, mungkin 15 ya, nggak tahu itu. Ya udah, gitu 15. Bagaimana tingkat stabilitas koneksi dan ping yang Bapak rasakan, terutama saat menggunakan aplikasi yang membutuhkan real time seperti video konferensi atau upload data besar? Maksudnya gimana tuh? Kayak Bapak membuka aplikasi Facebook, WA, atau kayak buat tugas sekolah gitu Pak. Ada kendala nggak atau stabilitas? Dan menggunakan internet? Iya. Sejauh ini sih selama terkoneksi internet, kuotanya masih ada, aman-aman saja. Iya kan? Iya. Secara teknis dan non teknis, apa kelebihan utama dari ISP tersebut dan apakah biaya sebanding dengan layanan yang diberikan? Maksudnya? Kayak Bapak, kartu ini ada kelebihannya atau ada sebanding nggak dengan yang Bapak ingin? Oh gitu ya. Sinyal paling ya. Kalau misalkan hujan, terus berhenti, sinyal kadang-kadang lemah. Tapi beberapa saat kemudian kalau cuaca normal lagi ya, kencang lagi bahasanya ya. Iya. Ini bahasa saya aja ya. Ya, tahu Pak. Jadi tergantung cuaca ya. Kadang koneksinya internet kuat, kadang lemah, tergantung cuaca gitu. Kalau tempat sih selama masih cuaca nggak mendung, nggak hujan, dimanapun tetap kuat koneksi internet tuh. Itu free ya. Iya. Dan, ya. Apa kendala teknis atau kekurangan yang paling sering Bapak temui dan bagaimana prosedur atau layanan pelangganan dari ISP tersebut? Gimana tuh maksudnya? Kendala kalau tidak Bapak punya kendala, apakah Bapak ini bakal melaporkan kepada pihak Pak Tutri itu? Maaf gak, kalau untuk khusus di HP ya, kalau untuk Tutri misalkan sinyal saya lemah, hilang gitu kan maksudnya. Misalkan sinyal saya lemah, saya mode pesawat aja kali ya. Mode pesawat, matiin mode pesawat, beberapa saat kemudian nyalain lagi, terus koneksi internet tuh normal lagi gitu. Kalau saya, karena di HP kan gitu. Berakhirlah wawancara kita hari ini dengan Pak Almarwan. Kita semua atau kami berterima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan, dan kami juga merasa terhormat karena Bapak bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas ini Pak. Dan kami akan merangkum semua masukan Bapak khususnya tentang upaya pengembangan teknologi di SMK dan menjadikannya bahan laporan yang kami harap dapat berkontribusi positif bagi lingkungan belajar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu berharga Bapak. Kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.